Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang ada di forum belajar bersama mata kuliah metode statistika 1 ya. Mungkin di sini beberapa ada yang udah kenal saya dari belajar bersama kemarin pengantar probabilitas. Saya Amhotima, saya mahasiswa prodi Matematika UT. Insya Allah sebentar lagi menunggu pelulusan atau yudisium. Baik, di sini saya diberi kesempatan untuk menjadi mentor mata kuliah metode statistika 1. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Jadi kita di sini membahasnya per modul ya. Setiap pertemuan kita bahas per modul dari modul 1 nanti insya Allah sampai modul akhir. Oke. Sudah kebuka materinya? Sudah, Kak? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman di sini bisa buka modulnya. Di sini saya pakai yang metode statistika 1 edisi 2 ya. Sebenarnya dulu pas saya belajar di semester yang edisi 1, karena sekarang udah ada keluaran baru, jadi saya mau nggak mau belajarnya dari edisi 2. Teman-teman boleh membuka modul ataupun langsung dari materi sini boleh, karena saya juga mengambil materinya dari modul. Oke, untuk materi 1 kita mengambil dari modul 1 ya, tentang pengertian statistika dan klasifikasinya. Oke, sebelum lanjut ke sini, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lah sama istilah statistika. Jadi di sini pertama kita akan memahami konsepnya dulu, konsep statistik dan statistika. Apa sih bedanya dari kedua hal tersebut? Di negara kita sendiri di Indonesia sudah tahu semua kan ada lembaga Badan Pusat Statistik atau BPS. Statistik dan statistika, mungkin beberapa di antara teman-teman di sini beranggapan bahwa kedua istilah tersebut berkaitan dengan BPS, di mana aktivitas dari BPS ini berupa penyajian data seperti membuat tabel, grafik informasi dari kependudukan, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Namun pengertian tersebut sebenarnya tidak salah juga sih, karena statistika itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti state atau negara. Yang pada awalnya pemanfaatan statistik ini berkaitan dengan aktivitas rutinitas pemerintah. Nah, di sini statistika ini mulai diterapkan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, jadi statistika ini diterapkan lebih jauh lagi, menjadi di dalam berbagai bidang, seperti bidang industri, bisnis, ekonomi, sosial, pertanian, lingkungan, kesehatan, nah dan bidang lainnya juga. Nah, sekilas kata statistika atau statistik dan statistik tidak mengandung perbedaan. Tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang sangat berarti dan kita wajib untuk mengetahuinya. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke depan tentang perhitungan tentang statistika nanti, jadi sebelumnya kita harus memahami dulu nih konsep antara statistik dan statistika. Nah, di sini statistika berasal dari bahasa Latin. Nah, yang tadi saya katakan yaitu status atau yang berarti state atau negara. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang perancangan pengumpulan data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan, di mana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Nah, jadi setelah kita mendapatkan data-data ini, nah di sini setelah penarikan kesimpulan, nanti kesimpulannya itu belum tentu pasti nih. Nah, begitu. Sedangkan statistik merupakan kumpulan data, baik berupa bilangan maupun bukan bilangan, yang disajikan dalam tabel ataupun gambar, yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Dari kedua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup statistika itu lebih luas daripada statistik.
statistika itu mencakup statistik, atau dengan kata lain, statistik itu adalah himpunan bagian dari statistika. Kalau kita ibaratkan itu adalah, misalkan kita punya sebuah komputer. Nah, kita menganalogikan komputer itu sebagai statistika. Sedangkan alat-alat penyusunnya seperti LCD, mouse, CPU, keyboard, nah itu sebagai statistik. Jadi statistik itu adalah bagian dari statistika. Mudah-mudahan paham ya sampai sini konsep perbedaannya dari statistik dan statistika. Kemudian kita lanjut ke populasi dan sampel. Nah, di sini kenapa sih kita bahas populasi dan sampel? Karena populasi dan sampel ini berkaitan erat dengan kegiatan penelitian yang akan kita lakukan nanti. Nah, dalam mengamati suatu objek untuk mendapatkan statistik atau datanya itu, nah kita memerlukan populasi dan sampel. Apa sih populasi? Nah, populasi di sini merupakan keseluruhan pengamatan. Jadi di sini seluruh ya, objek yang menjadi perhatian peneliti. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi tahingga dan populasi yang ukurannya tahingga. Nah, contohnya di sini, populasi yang terdiri atas semua mahasiswa UT yang memakai kacamata. Nah, di sini ukurannya tahingga, karena kita tidak tahu nih ada berapa nih mahasiswanya gitu. Nah, sedangkan populasi berhingga adalah populasi yang banyak anggotanya berhingga. Contoh, semua kemungkinan munculnya angka atau gambar dalam proses pelemparan koin secara berulang-ulang. Nah, selain populasi, kita juga harus tahu nih sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi di mana suatu pengukuran dilakukan. Sampel ini biasanya kita gunakan atau kita ambil dalam melakukan penelitian nanti. Jadi tidak semua data kita gunakan, tetapi kita hanya mengambil sampel beberapa ukuran dari populasi tersebut. Jadi sampelnya ini adalah bagian dari si populasinya. Nah, di sini proses pengumpulan data untuk sampel biasanya diperoleh melalui survei. Sedangkan dalam proses pengumpulan data untuk populasi dilakukan dengan sensus. Nah, ciri numerik dari populasi di sini disebut dengan parameter. Ciri numeriknya itu adalah angkanya. Angka dari populasi ini biasanya kita namakan dengan parameter. Nah, parameter ini kita bisa ketahui hanya melalui kegiatan sensus atau pengukuran terhadap keseluruhan anggota populasi. Jadi kalau kita nggak melakukan survei atau sensus, maka parameter di sini kita nggak akan tahu nih berapa parameternya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan kegiatan sensus atau survei. Nah, sedangkan ciri numerik dari sampel disebut dengan statistik. Nah, ini harus bisa membedakan antara ciri numerik dari populasi ataupun dari sampel. Nah, di sini nilainya diperoleh dari hasil pengukuran terhadap sampel. Nah, ini juga sama ya. Jadi mau kita mendapatkan parameter ataupun statistik, kita harus melakukan kegiatan survei ataupun melakukan pengukuran terhadap si populasi atau sampel tersebut. Nah, ukuran-ukuran yang ada pada sampel merupakan penduga bagi ukuran-ukuran yang ada pada populasi. Nah, nanti dari sampel ini dapat digunakan penduga untuk ukuran populasi dari keseluruhannya. Nah, jadi sehingga statistik di sini merupakan penduga bagi parameter. Jadi ciri numerik dari sampel atau statistik ini nanti akan digunakan sebagai penduga untuk populasi, untuk parameter gitu. Atau secara spesifik, statistika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pendugaan parameter. Nah, tentang pendugaan parameter ini berhubungan dengan tadi, dari ciri numerik populasi ataupun dari ciri numerik sampel. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita berilustrasi ya. Di sini misalkan kita sedang melakukan lagi booming-nya pemilihan umum nih, pemilu misalkan kita lagi melakukan pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, saat melakukan itu, misalkan hari itu, biasanya beberapa lembaga melakukan survei. Nah, survei di sini survei besar-besaran gitu misalkan. Nah, biasanya di televisi itu kan suka melakukan quick count atau hitung cepat. Nah, hitung cepat ini tempat pembuangan sampah, TPS tahu kan pasti. TPS yang berhubungan dengan pemilu, tempat pemungutan suara. Nah, dari survei di sini, beberapa lembaga diambil sampel dari TPS daerah-daerah. Nah, TPS daerahnya ini kita namakan sebagai sampel. Sampel untuk melakukan quick count. Quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta. Nah, biasanya di sini
dilakukan perhitungan di televisi ataupun di berita di internet. Nah, sedangkan untuk perhitungan KPU, biasanya KPU ini, Komisi Pemilihan Umum ini melakukan perhitungan setelah beberapa hari kemudian. Nah, mereka melakukan survei dari seluruh TPS, tidak hanya mengambil sampel dari beberapa TPS di daerah, tapi untuk perhitungan KPU ini dia melakukan perhitungannya dari seluruh TPS. Makanya seluruh TPS di sini dia merupakan populasi. Sedangkan untuk TPS daerah-daerah mereka merupakan sampel. Nah, ini gampang kan bedainnya. Jadi TPS daerah itu merupakan sampel yang merupakan bagian dari seluruh TPS atau populasinya. Nah, di sini kita cari nih ciri numeriknya. Nah, untuk TPS daerah atau di sini yang merupakan sampelnya untuk perhitungan quick count, proporsi suara itu nilai suaranya atau statistiknya. Nah, di sini merupakan penduga parameter. Nah, jadi ini masih pendugaan nih, belum pasti, belum tentu yang menang apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Sedangkan untuk seluruh TPS atau populasi yang diperhitungkan oleh KPU, di sini sudah menjadi parameter. Nah, berarti di sini sudah pasti nih siapa yang menang gitu. Jadi gampang ya membedakan antara sampel, populasi, dan juga nilai numeriknya, ciri numeriknya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke klasifikasi statistika. Di sini klasifikasi statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, dan yang kedua ada statistika inferensial. Di sini saya mengambil dua pengertian ya dari edisi 1 sama edisi 2, dari modul edisi 1 dan 2, karena ada beberapa perbedaan gitu. Nah, statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, atau bisa dikatakan sebagai metode yang mempelajari tentang meringkaskan dan menggambarkan segi-segi yang penting dari data. Deskriptif berarti kan menggambarkan. Nah, contohnya penyajian data yang cukup besar dari hasil survei mengenai pengeluaran keluarga per bulan di Kabupaten Z, sehingga perlu disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan informatif, misalnya dalam bentuk tabel, gambar, dan ukuran ringkasan lainnya. Jadi kita misalkan dapat datanya data mentah nih, nah kita memerlukan gambaran yang lebih jelas. Nah, maka kita bisa menggunakan informasi tersebut, melakukannya dalam bentuk tabel, gambar, apa diagram, atau ukuran lainnya. Nah, sedangkan untuk statistika yang satunya, yang inferensia, merupakan metode yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan, memprediksi, atau meramalkan suatu populasi berdasarkan sampel. Nah, jadi ini yang digunakannya itu adalah digunakan patokannya adalah sampel. Atau bisa dikatakan sebagai mempelajari metode mengevaluasi, menafsirkan adanya pengetahuan baru yang diperoleh dari informasi tersebut. Nah, di sini kan dia berbicara tentang informasi. Informasinya di sini dia berkaitan dengan sampel, sampel yang digunakan. Contohnya, pengambilan sampel untuk pemeriksaan kualitas produk yang akan dipasarkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari produk tersebut layak atau tidak untuk dipasarkan. Nah, di sini misalkan suatu perusahaan, mereka mau memasarkan produk tertentu. Nah, sebelum dipasarkan, mereka mengambil sampel dari seluruhan produk tersebut. Nah, sampelnya itu diperiksa kualitas produknya, bagus nggak, layak tidak untuk dipasarkan. Nah, di sini dikaitkan dengan statistika inferensial. Nah, kemudian manfaat statistika secara umum. Di sini manfaatnya bisa dibaca juga di modul. Secara umum, statistika itu manfaatnya banyak ya. Yang pertama, menyajikan data secara ringkas, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Ini jelas ketika kita membuat statistika atau data itu dengan menggunakan tabel ataupun grafik, nah sudah pasti kita lebih mudah mengerti atau lebih ringkas juga. Kemudian membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis. Nah, ini udah tentu nih, bersifat matematis dan sistematis. Karena statistika itu disusun secara sistematis atau disusun secara bersesuaian. Angka-angkanya bisa berurutan, bisa sesuai skala yang diinginkan. Kemudian menyajikan perbandingan-perbandingan suatu data. Nah, ini ketika kita punya data dari tahun sebelumnya dan data tahun sekarang, kita bisa membandingkan nih datanya. Apakah datanya lebih bagus atau berkurang atau bagaimana. Memberikan data masa lampau untuk menentukan kebijakan saat ini. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi, melakukan menyajikan perbandingan. Nah, ketika kita punya data di masa lalu, nah kita data masa lalunya nih kurang kurang bagaimana. Nah, maka
untuk sekarang kita harus melakukan apa. Nah, kemudian membuat perkiraan-perkiraan secara generalisasi terhadap objek yang lebih luas. Kemudian menunjukkan tren maupun tradisi perkembangan suatu masalah. Selanjutnya, membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah. Nah, ini biasanya nanti kita gunakan untuk melakukan karya ilmiah nanti di terakhir. Nah, ini jelas membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah. Ketika kita membuat karya ilmiah, sudah pasti kita memerlukan statistik, memerlukan data. Nah, setelah data kita punya, kita simpulkan nih, apakah data ini sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan uh, apa yang apa yang sesuai dengan sistematika yang kita pakai. Nah, gitu. Nah, kemudian manfaat statistika pada beberapa bidang. Di sini tadi di awal sudah dikatakan, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, jadi statistika tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi digunakan oleh bidang-bidang lain. Nah, di sini misalkan bidang pemasaran, bidang kesehatan, bidang manajemen, bidang produksi, pendidikan, pertanian, psikologi, teknik, politik, dan lain-lain. Bidang pemasaran misalnya statistika digunakan dalam analisis pemasaran, analisis penjualan, dan analisis pasar untuk melihat potensi penjualan di masa yang akan datang. Memberi informasi dan program kesehatan, juga menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat. Untuk bidang manajemen, untuk melihat grafik naik turunnya perkembangan suatu perusahaan yang dijadikan pedoman dalam menentukan langkah berikutnya atau langkah selanjutnya. Untuk bidang produksi, untuk pengontrolan kualitas dari barang yang diproduksi, pengawasan terhadap efisiensi kerja, dan produk baru. Nah, di sini bidang pendidikan, untuk misalkan untuk melihat perkembangan nilai akademik mahasiswa. Nah, untuk bidang pertanian, untuk melihat hasil pertanian dari setiap panen. Bidang psikologi, teknik, politik, dan lain-lain. Ini gampang nih untuk manfaat statistika. Nah, kemudian kita lanjut ke skala pengukuran data dan notasi penting statistika. Di sini kita punya jenis dan skala pengukuran data. Secara umum terdapat dua jenis data, yaitu data kategorik atau kualitatif dan data kontinu atau kuantitatif. Di beberapa buku lain, data kontinu disebut juga dengan data numerik atau pengukuran, numerical of measurement. Nah, untuk pengklasifikasian datanya, kita menggunakan ini menurut skala pengukurannya. Nah, di sini saya punya tabel untuk skala pengukuran. Yang pertama, ada nominal, pelabelan datanya non-numerik. Di sini pengamatan dalam kategori, untuk numeriknya sebagai pelabelan kategorik dan hanya sebagai pembeda. Nah, contohnya, label non-numerik adalah warna, nama provinsi, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi di sini skala pengukuran nominal itu hanya digunakan untuk pengamatan dalam kategori. Nah, untuk numeriknya sebagai pembeda, misalkan untuk label numerik, nomor rumah, nomor telepon, nomor seri kendaraan, dan lain-lain. Untuk operasi aritmatiknya, di sini untuk skala pengukuran nominal tidak dapat diterapkan. Misalkan kan warna kan merah, putih, itu kan tidak dapat dilakukan operasi aritmatik. Oke, untuk pelabelan data numerik pun sama. Nomor rumah, nomor telepon, itu tidak bisa dilakukan operasi aritmatik. Di sini skala pengukuran nominal itu hanya digunakan untuk pembeda ataupun pengamatan dalam kategori-kategori tadi seperti warna, agama, nama provinsi, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi di sini tidak dapat diterapkan ya untuk operasi aritmatiknya. Kemudian skala pengukuran ordinal. Nah, untuk label datanya untuk non-numerik, pengamatan dalam kategori dan dapat diurutkan. Nah, ini bedanya dengan tadi yang nominal. Nah, untuk ordinal itu dapat diurutkan. Untuk numeriknya, selain sebagai pembeda, juga menunjukkan ranking atau urutan data. Nah, di sini untuk ordinal itu berarti kita berfokus pada urutan data. Misalkan, label untuk jenjang pendidikan formal yang ditamatkan oleh penduduk. Tidak sekolah diberi kode 0, tamatan TK diberi kode 1, tamatan SD diberi kode 2, dan seterusnya. Jadi di sini dia berurutan. Terus ada ranking yang menunjukkan dari urutan data tersebut. Nah, rankingnya di sini misalkan tamatan TK diberi kode 1, berarti dia rankingnya ranking 1, tamatan SD diberi kode 2 berikutnya. Nah, di sini operasi aritmatiknya juga tidak dapat diterapkan. Jadi di sini belum bisa dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian ukuran interval. Untuk pelabelannya, untuk non-numerik tidak dapat diterapkan. Sedangkan untuk numerik sebagai pembeda dapat diurutkan
dan memiliki interval yang sama dan bermakna, namun tidak memiliki nol mutlak. Artinya perbandingan rasio tidak bermakna. Contohnya di sini adalah tentang interval itu suhu ya. Misalkan kita menggunakan suhu, memiliki unit pengukuran yang tetap dengan satuan derajat. Nah, di sini suhu udah jelas kalau pengukuran satuannya itu derajat. Sehingga data suhu dapat diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk data interval itu, nah, hal penting yang membedakan dengan skala rasio. Nah, nanti dengan skala rasio berarti skala yang paling bawah ya, rasio pengukuran yang bawah. Skala interval tidak memiliki nol mutlak. Nah, artinya nilai perbanding rasio tidak bermakna. Misalkan di sini 0 derajat Celcius itu tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Dan ini bukan berarti tidak ada nilainya. Di samping itu, jika suhu ruangan 40 derajat Celcius, maka bukan berarti 20 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu ruangan 20 derajat Celcius. Namun, suhu 40 derajat Celcius bukan berarti 2 kali dari suhu ruangan 20 derajat Celcius. Nah, jadi ini dia perbandingan suhu ini tidak bermakna perbandingan rasionya gitu. Nah, untuk operasi aritmatiknya sudah jelas ini dapat diterapkan. Kita dapat menghitung tentang suhu, apakah suhu di sini lebih besar, lebih kecil. Nah, itu bisa. Untuk skala pengukuran selanjutnya itu rasio. Nah, rasio di sini pelabelan data untuk numeriknya tidak dapat diterapkan juga. Nah, di sini kemudian untuk numeriknya sebagai pembeda dapat diurutkan dan memiliki interval yang sama dan bermakna, serta memiliki nol mutlak, artinya perbandingan rasio bermakna. Nah, itu perbedaan tadi dengan skala interval. Nah, di sini contohnya data berat badan, tinggi badan, jarak lokasi, waktu, dan sebagainya. Di sini kan data berat badan bisa diurutkan. Kemudian memiliki interval yang sama, untuk tinggi badan pun sama. Nah, operasi aritmatik sudah pasti bisa diterapkan. Kemudian kita lanjut ke notasi penjumlahan. Notasi penjumlahan di sini kita menggunakan sigma ya. Nah, untuk menyajikan data yang lebih efektif, maka jumlahan data pengamatan dapat ditulis dengan lambang sigma. Nah, di sini lambangnya ini sigma dibaca sigma. Jangan coret-coret ya, teman-teman. Nah, ini lambang lambang sigma. Nih, dibacanya sigma. Notasi sigma NI sama dengan 1XI menunjukkan jumlah N bilangan X1, X2, X3, sampai Xn. Dan dibaca jumlah semua XI dengan I berjalan dari 1 sampai N. I-nya ini berarti dari 1, 2, 3, sampai N yang ditentukan. Misalkan di sini N-nya sama dengan 3, berarti X1, X2, X3. Nah, kemudian sigma NI sama dengan 1XI sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah kan kuantitas yang dijumlahkan. Nah, di sini berarti kuantitas yang dijumlahkannya itu suku yang di sebelah kanan. Nah, berarti kan X-I-nya X1, X2 ditambah sampai Xn. Contoh, di sini sigma 4I sama dengan 1XI. Nah, berarti kuantitas yang dijumlahkannya adalah N-nya sama dengan 4. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Kemudian sigma 3I sama dengan 1, 7 ditambah XI. Nah, di sini berarti N-nya sama dengan 3. Berarti yang dijumlahkan 3 kali. 7 ditambah X1 ditambah 7 ditambah X2 ditambah 7 ditambah X3. Kemudian sigma 5I sama dengan 1, XI pangkat 3. Nah, berarti N-nya sama dengan 5. Nah, XI pangkat 3 ditambah sebanyak 5 kali. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 3 ditambah X4 pangkat 3 ditambah X5 pangkat 3. Nah, kita juga harus memperhatikan I-nya ini. I-nya dimulai dari berapa? Kalau I-nya dimulai dari 0, berarti di sini X0. Kalau I-nya dimulai dari 1, berarti berawalan dari X1. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita punya contoh. Misalkan terdapat 3 data pengamatan, yaitu di sini diketahui ya, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 4. Maka hitunglah nilai penjumlahan sebagai berikut. Yang pertama, sigma 3I sama dengan 1XI. Nah, ini penyelesaiannya.
Tadi kita punya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 4. Nah, di sini kan yang pertama, sigma 3 I sama dengan 1 XI. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja nih, X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, tinggal dimasukin, X1-nya sama dengan 3, ditambah X2-nya sama dengan 2, ditambah X3-nya sama dengan 4, sama dengan 9. 3 ditambah 2, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, untuk yang B, sigma 3 I sama dengan 1, 3XI. Berarti 3 dikali XI. XI-nya berawalan dari I sama dengan 1. 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3. Sama dengan 3 sigma 3 sama 3 sigma 3I sama dengan 1, XI sama dengan 3 dikali 9. 9 dari mana? Dari tadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 9. 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian yang C, sigma 3I sama dengan 1, 7. Nah, ini berarti langsung aja. 7 ditambah 7 ditambah 7 tanpa melibatkan XI. Nah, berarti kita langsung saja, ini 3 kali 7-nya. 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Nah, kemudian yang D, sigma 3I sama dengan 1, XI plus 3. Nah, berarti di sini melibatkan XI lagi. Tambah 3, tambah X2 tambah 3, ditambah X3 tambah 3. Nah, ini harusnya X3 nih. X3. Nah, X1-nya 3 ditambah 3, X2-nya 2 ditambah 3, ditambah X3-nya 4. 4 tambah 3, 3 tambah 3, 6, tambah 2 tambah 3, 5, 6 tambah 5, 11, ditambah 4 tambah 3, 7, 11 tambah 7 sama dengan 18. Nah, atau selain cara di atas, dapat juga diselesaikan dengan cara di bawah ini. Nah, kita menggunakan sifat-sifat sigma nih. Nah, di sini sigma 3I sama dengan 1 XI plus 3 sama dengan, kita bagi dua nih. Yang pertama, kita keluarin dulunya XI. Sigma 3I sama dengan 1 XI. Nah, XI ini kan kita tadi udah dapat nih, dari yang A, sama dengan 9. Nah, 9 kita tulis di sini, ditambah sigma 3I sama dengan 1, 3 ditambah 3 dikali 3. Jadi 9 ditambah 3 kali 3, 9 sama dengan 18. Sampai sini bagaimana? Mau lanjut apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau nanya katanya. Boleh. Mau minum dulu sebentar. Tadi siapa? Safira Aulia. Silakan dipakai audio aja nanyanya biar Boleh biar kalau mau kedengar. nanya dulu. Sebelum lanjut jauh. Ini Kak, saya masih belum paham yang A, Kak. Tiba-tiba kok bisa 3, 2, 4? Nah, tadi kan di soal diketahui. Di soal kan diketahui. Kita lihat slide sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah, di sini kan diketahui dari soal. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Ntar kalau bingung kan, ini X1 kan tadi diketahui sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2, nah X3-nya sama dengan 4. Nah, ini tinggal dimasukin aja. X1 ditambah X2 ditambah X3, 3 ditambah 2 ditambah 4, 9. Nanti ke bawahnya juga sama. Jadi XI-nya ini bermulai dari I sama dengan 1. Berarti kan XI, I sama dengan 1, X1 ditambah. Selanjutnya X2 ditambah X3. Sebanyak N kali. N kalinya berapa? N-nya sama dengan 3. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, kita tinggal masukin. Angka ini dari soal tadi diketahui. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 4. Gimana? Oh, paham, Kak, paham. Terima kasih, Kak. Ya, terus ada lagi yang mau nanya? Kak, mau Tadi nanya. katanya kan untuk apa? XI-nya tuh bisa dari I-nya tuh bisa sama dengan 1 atau sama dengan 0. Kalau misalnya bilangan negatif bisa nggak ya? I sama dengan min 1 misalnya gitu. Biasanya sih berawalan dari I sama dengan 0. Oh, Biasanya. siap. Tapi kalau untuk statistik berawalannya dari 1. Oke. Ada lagi yang lain? Sebelum Terus lanjut. tadi yang terkait
itu akan dikatakan datanya valid itu berapa sampel yang biasanya minimal lah yang kita dapat supaya bisa dikatakan pengukuran statistika kita itu valid datanya. Nah, untuk sampel ya. Untuk Ya. sampel biasanya itu tergantung populasinya. Nih pengalaman saya ya. Pengalaman saya kemarin kan saya ambil saya kan sudah mengerjakan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah saya itu kan tentang ini berbagai pengalaman saja ya. Karya ilmiah saya itu tentang pemodelan matematika tentang pertumbuhan ikan lele. Nah, jadi kan otomatis populasi saya itu kan ikan lele. Nah, ikan Ya. lelenya itu ada dalam suatu kolam. Saya ambil populasinya itu sebanyak 20 ekor. 20 ekor dengan ukuran dan berat badan yang sama. Ini saya ukur sama semua populasi 20 ekor itu saya gunakan sama. Nah, Oke. sorry. Saya kan punya kolam di kampung ya. Nah, ini satu kolam itu kan banyak. Nah, saya ambil sampelnya itu 20. Sorry, bukan populasinya yang 20, tapi sampelnya 20. Nah, ini sebenarnya tergantung kita. Nanti dari sampel tersebut kira-kira mempengaruhi nggak dari sesuai data yang asli nggak gitu. Nah, kalau sampel yang kita ambil, nah misalkan saya ya, sampel saya yang ambil itu 20 ekor. Nah, saya hitung nih dari seluruh populasi kolam ikan tersebut. 20 sampel itu saya pisahin. Nah, udah dipisahin itu kita ukur selama 3 bulan ya. Biasanya panen ikan itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu ukurannya itu sama berat badannya dengan pakan yang sama, dengan kondisi kolam yang sama, itu sesuai nggak dengan data asli. Nah, gitu. Jadi sampel itu sebenarnya tergantung kita. Nah, nanti kalau Ini berarti tadi berdasarkan karya ilmiahnya ini sampelnya itu kolam ya hitungannya ya? Kolam jumlahnya 20 atau gimana? sebenarnya di kolam itu banyak ikannya. Nah, nggak bisa dihitung kan? Jumlah kolamnya atau jumlah ikannya itu 20 yang saya ambil. 20 ekor. Sebenarnya mau saya ambil 50 ekor pun pasti bakalan sama hasilnya. Kalau misalkan pakannya sama, kondisi kolamnya sama, nah nanti di akhir penarikan kesimpulan, kita bakalan tahu nih data yang kita dapatkan dari sampel tersebut sama enggak dengan data asli. Nah, jadi sebelum kita ngambil sampel, kita harus punya data aslinya. Data aslinya ini data maksimum, misalkan berat badan maksimum si ikan ini biasanya berapa gitu. Atau panjang ikan maksimum ini biasanya berapa. Nah, nanti di situ dijadikan sebagai acuan gitu. Jadi penelitian yang kita lakukan itu, sampel yang kita ambil itu sesuai nggak dengan data asli gitu. Oh, berarti istilahnya harus ada acuan standar dulu ya. Nah, Misalnya iya. berat ikannya berapa, berat anunya berat dengan satu ekor ikan itu berat berapa dan minimal yang dikatakan sehat ya misalnya. Berat berapa dan panjangnya berapa gitu ya maksudnya ya. Iya, itu maksimumnya. Jadi berat badan maksimumnya itu pas panen itu berapa. Nah, kita melakukan penelitiannya ini sama nih, sama dengan yang dilakukan oleh peternak tersebut. Pakannya sama, kondisi kolamnya sama enggak dengan datanya si Pak peternak. Data biasanya maksimum si ikan ini pas panen segini atau enggak gitu. Jadi berarti penelitian kita ini berhasil atau enggak dari sampel yang kita ambil gitu. Kan kalau kita melakukan penelitiannya dari seluruh populasi itu kan nggak mungkin kan? Karena mana mungkin kita menghitung satu-satu nih, jadi kita ambil sampelnya aja gitu. Gimana? Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Lanjut. Saya nggak mau tanya, Kak. Iya, boleh. Kita ambil contoh kasus lain yang misalnya pemilu ya. Yang untuk quick count tadi itu kan misalnya kan kita per kota sudah tahu itu jumlah penduduknya berapa tuh. Nah, itu untuk menentukan mau ngambil berapa itu atau kita cuma intuisi aja atau ada perhitungannya tuh, Kak? Untuk sampelnya gitu. Terima kasih. Kalau sampel tuh sebenarnya tergantung kita ya. Jadi kalau quick count kan kita sebenarnya juga nggak tahu nih si lembaga ini mengambilnya berapa daerah gitu kan. Misalkan di daerah Jawa Barat, dia ngambilnya berapa TPS nih di daerah Jawa Barat nih, apakah ada 30 TPS, apa 40 TPS, itu sebenarnya dari sampel itu sebenarnya kan tadi dikatakan tadi, jadi sampel itu hanya sebagai penduga, jadi belum pasti, jadi sebagai penduga parameter. Berbeda dengan kita melakukan penelitian atau quick count tadi, berbeda dengan si perhitungan KPU yang sudah dilakukan dengan seluruh TPU gitu. Jadi sampel itu sebagai penduga saja. Jadi kita juga sebenarnya nggak tahu nih sampel yang kita ambil ini sesuai apa tidak gitu.
Gimana? Oke. Paham Kak ya? Ada lagi yang lain? Bisa tolong jelasin ulang yang bagian B nggak? B, oke. Yang B ini ya, yang contoh Iya. soal. Iya. Tadi ingat kan, X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya 4 ya. Nah, di sini soalnya 3X1 berarti kan 3 dikali 3 dikali XI. Nah, XI-nya ini bermulai dari I sama dengan 1. Maka 3X1, nah ini kan 3 kali ya, sigma. Sigma kan tadi ingat jumlah. Berarti sebanyak 3 kali. 3XI, 3X1, ditambah 3X2, ditambah 3X3. Nah, ini kita keluarin. Jadi kita pisah nih. Yang pertama, sigma 3I sama dengan 1, 3 dulu. 3-nya dikeluarin. Baru sigma 3I sama dengan 1XI. Nah, ini kan tadi kita udah dapat nih. Nah, ini kan kita udah dapat dari yang A. Sigma 3I sama dengan 1XI ini kan sama dengan 9. Nah, jadi tinggal 3 dikali 9. Atau kalau mau kita urai juga sama aja. 3 dikali X1-nya berapa tadi? 3. 9 tambah 6, 12. Tambah 3 kali 2. 15 tambah 12, 27. Tambah 3 dikali 4. Ini sama hasilnya, akan menghasilkan 27. Ini kalau kita urai ya. Nah, gimana? Sama saja nih hasilnya. Ya, makasih Kak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nggak ada yang nanya lagi ya. Lanjut. Oke, gitu lanjut. Nah, ini masih soal yang tadi nih. Ini sigma 3I sama dengan 1, XI ditambah 3 kuadrat. Ini sama, kalau kita mau urai satu-satu, XI-nya kita masukin dulu. X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya 4. Nah, X1, 3 ditambah 3 kuadrat, ini tinggal kita hitung aja, hasilnya 155. Yang pokok kita sesuai soal aja. Kalau soalnya diketahuinya X1 sama dengan 5, berarti kita tulisnya di sini 5 gitu. Nah, ini atau dapat diselesaikan juga dengan cara di bawah ini. Nah, ini kita uraikan dulu soalnya. Nah, XI plus 3 kuadrat. Tahu kan caranya? Ini berarti kan XI kuadrat. Nah, ini XI kuadrat. Ditambah 2 dikali 3, 6. 6 kali XI, 6XI. Ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Paham nggak sampai sini? Cara penguraian. Nah, nanti di sini kita urai lagi ke bawah. Kita pisahin satu-satu, dikeluarin satu-satu. Sigma 3I sama dengan 1XI kuadrat, ditambah sigma 3I sama dengan 16XI, ditambah sigma 3I sama dengan 9. Nah, kita mau keluarin lagi nih. XI kuadrat. Tadi kan kita udah punya XI dari soal A. XI sigma 3 I sama dengan 1. XI kan sama dengan 9 ya. Ini dari soal A ya kita. Nah, kita tinggal kuadratan aja. Sigma 3I sama dengan 1 XI kuadrat, berarti 9 kuadrat sama dengan 27. Nah, di sini selanjutnya ditambah 6, sigma 3I sama dengan 1 XI, berarti 6 dikali XI yang pertama tadi lagi dari yang A. 6 dikali 9. Nah, 29 ditambah 6 dikali 9. Nah, untuk yang ini ditambah sigma 3I sama dengan 19. Berarti di sini 3 dikali 9. Nah, untuk yang ini 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, jadi kita urai lagi nih satu-satu. Dari untuk yang A, kita sambung ke sini. 29 ditambah 6 kali 9 ditambah 27 sama dengan 110. Gimana? Udah oke? Saya mau nanya nih, ini kan 9 kuadrat. ini tadi XI ya, tapi kan ini kan ada tanda kuadratnya ya, 9 kuadrat bukannya 81 ya. Ini kok 27 nilainya? Ini 29 di sini nilainya. 9 ya, sebentar saya lihat mau dulu. Kalau memang tadi hasilnya sigma XI-nya 3 kali itu hasilnya 9 dan ini berkuadrat, 9 kuadrat harus 9 kuadrat harusnya 9 kali 9. Bukan, boleh saya
Boleh, nomor boleh. Iya, iya, 8. sekarang. Heeh. Coba lihat yang F-nya itu. Jadi kalau misalkan kita Heeh, F itu bisa kita kuadratkan, bukan seperti heeh, itu. heeh. Gitu. Karena itu Nah, iya, lihat. penjumlahan gitu. Iya, lihat di sini, lihat di F. Nah, di sini XI kuadrat, berarti kan X1 kuadrat ditambah Oh, X2 oke. kuadrat ditambah X3 kuadrat. Nah, di sini Oh, ada 3 siap, siap. kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 29 Oh, siap, siap, siap. gitu. Ya, Saya nggak sorry tadi perhatikan ini. saya salah juga, sorry. Oke. Nah, lanjut ya, ini F udah ya, udah oke ya. Makanya Heeh, tadi saya kira kan langsung 9 nilainya, kok 9 kuadrat heeh. hasilnya 27 kan. Oh iya, iya, sorry, Iya, sorry. tadi saya agak bingung ya. Ya Mm-mm. makasih, ternyata ada penjelasan di bawahnya. Oke, Iya, makasih. nah ini yang F ya, dilanjutnya ya. Jadi sigma 3i sama dengan 1xi kuadrat itu sama dengan 29, bisa lihat di yang F. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini sifat-sifat dasar operasi himpunan. Nah, ini sebenarnya sebelum ke sini tadi kita udah ngerjain sih dari sifat-sifat dasar, udah nyambung dari yang contoh-contoh soal tadi. Nah, di sini kan misalkan yang pertama sigma n i sama dengan 1 c, berarti kan c ditambah c sampai n, jadi sama dengan n dikali c. Untuk yang kedua sigma n i sama dengan 1 cxi sama dengan cx1 ditambah cx2 ditambah tambah titik-titik tambah cxn. Nah, ini seperti contoh soal yang tadi yang B, maka I sama dengan 1, 3xi. C-nya ini sebagai konstanta. Konstantanya kan berarti tadi 3, jadi 3-nya ditaruh di luar. Jadi 3 sigma NI sama dengan 1 xi. Nah, kemudian yang nomor 3 sifat-sifatnya. Sigma NI sama dengan 1 xi ditambah yi. Berarti kan x1 ditambah y1 ditambah sampai xn ditambah yn. Nah, ini kita bisa keluarin satu-satu juga. Jadi sigma NI sama dengan 1 xi ditambah sigma NI sama dengan 1 yi. Kemudian di sini kita punya contoh. Ini contohnya di sini ada yang salah ketik juga ya kalau menurut saya. Bisa lihat di modul juga. Untuk yang pertama, sigma NI sama dengan 1, alpha XI ditambah BYI pangkat 2 kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1, ini kan alpha XI kuadrat, yang pertama udah benar, ditambah, nah ini seharusnya 2 alpha, nah di sini seharusnya ada 2 nih. Ini seharusnya ada 2. 2AB dalam kurung SI, karena di sini kan pangkat 2. Jadi 2-nya turun ke sini. Nah, ditambah BYI kuadrat. Nah, ini langsung ke sini. Ini seperti contoh soal tadi yang D. Sigma 3I sama dengan, contoh soal yang E. Sigma 3I sama dengan 1, XI ditambah 3 kuadrat. Nah, ini sifat-sifat yang operasi sigma, operasi penjumlahan atau sigma. Nah, jadi ini ada yang salah ketik kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana ini? Iya, Kak, benar. Benar ya? Seharusnya ini ada 2-nya ya. Iya. Nah, jadi ke bawahnya di sini juga seharusnya ada 2. 2AB XI YI. Sigma NI sama dengan 1, alpha XI kuadrat ditambah sigma NI sama dengan 1, AB XI YI, 2AB XI YI ditambah sigma NI sama dengan 1, BYI kuadrat. Nah, ini dikeluarin satu-satu, sigmanya dipisah satu-satu. Nah, ini dari sifat 2. Nah, ini bisa dikeluarin lagi. Jadi sifat 2, yang tadi sifat 3. Nah, sini alfa kuadrat, alfanya misalkan di sini sebagai konstanta A-nya ya. Jadi A-nya dikeluarin. Nah, berarti ini kan si C-nya, alfanya ini sebagai C. Jadi A kuadrat sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat ditambah ini 2, 2AB sigma NI sama dengan 1, XI YI ditambah B kuadratnya juga di sini sebagai konstanta, sigma NI sama dengan 1, YI kuadrat. Nah, di sini juga merupakan sifat yang kedua. Ya, konstantanya ada di luar sigma. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 juga ini kayaknya ada yang salah ketik juga nih. Sigma NI sama dengan 1, XI ditambah K kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat ditambah, nah ini harusnya ada 2 lagi nih di sini. 2KXI ditambah K kuadrat. Ini sama kayak yang nomor 1. Kita keluarin satu-satu lagi. Sigma NI sama dengan 1XI kuadrat ditambah sigma NI sama dengan 1, 2KXI. Nah, ini 2 harusnya. Ditambah sigma NI sama dengan 1K kuadrat. Nah, di sini tadi merupakan sifat 3. Ini yang diurai satu-satu. Nah, kemudian di sini ada lagi
diturunin lagi, sigma NI sama dengan 1XI kuadrat ditambah 2K, di sini sebagai konstanta 2K-nya, sigma NI sama dengan 1XI ditambah NK kuadrat. Nah, ini merupakan sifat 2 dan sifat 1. Kemudian nomor 3, sigma NI sama dengan 1, XI ditambah 2, dikali XI dikurangi 2. Nah, ini bisa langsung dikuadratkan. XI dikali XI, XI kuadrat, XI dikali min 2, dikurangi, ditambah, XI dikali 2, udah habis. Jadi tinggal 2 dikali min 2 kuadrat. Tuh, sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat dikurangi 4. Nah, di sini kita turunin lagi satu-satu. Sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat dikurangi sigma NI sama dengan 1, 4. Ini merupakan sifat yang ketiga. Kemudian, sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat dikurangi 4N. Ini merupakan sifat 1 yang ini. Nah, ini juga sifat 1, NK kuadrat. Ya, sampai sini gimana? Udah oke? Iya. Biar Kak, yang Nanti teman, yang tadi kok beda caranya, beda hasilnya ya Kak? Yang mana? Yang tadi kan yang atas 110 hasilnya, cara yang pertama, cara yang kedua kok 155. Yang contoh soal? Iya, yang contoh soalnya, itu nggak masalah ya? Satu soal, beda cara, beda jawaban? Seharusnya sama, kayaknya ini salah ngitung nih. Pokoknya kalau di modul tuh gitu, kita harus pinter-pinter nih bedah ini. Nah, kalau misalkan di sininya 155, di sini 110, berarti ada yang salah gitu. Jadi yang benar yang mana nih? 110, Kak. Lebih masuk cara pertama sih kayaknya. Karena yang cara kedua kok dapat 29 dibuatnya di buku sama di itu kan. Tapi yang cara pertama ini hasilnya seharusnya 110 loh. Coba hitung lagi. 110 ya? Ini seharusnya 110. Nah, teman-teman, di sini kan kita bahas bareng-bareng nih. Di modul ini ada yang salah ketik atau ada yang salah hitung. Nah, teman-teman boleh coret tuh. Boleh diganti angkanya. Ini kenapa bisa begini? Salah hitung. Atau yang tadi dari sifat-sifat operasi penjumlahan. Nah, kan ada yang ada yang ketinggalan tuh angkanya 22 tadi. Nah, itu bisa ditulis. Nah, itulah kita gunanya membedah modul. Jadi kalau ada salah tulis atau salah hitung, kita bisa memperbaiki sendiri di sini. Ini yang benar 110 ya, boleh dihitung ulang nih. Ini juga 110, ini benar 110. Iya benar ya. Yang S. Ya. Terima kasih ya. Ya. Dibetulin ya di modulnya, teman-teman. Saya juga baru baca ini modul edisi 2. Dulu saya belajarnya edisi 1. Nah, ini yang tadi yang di sini teman-teman juga tambahin nih. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi nanti nggak bingung kenapa bisa begitu. Nah, kita lanjutlah. Nah, di sini perluasan notasi penjumlahan menjadi penjumlahan rangkap. Nah, di sini misalkan kita punya MN kuantitas X, I, J dengan I sama dengan 1, 2, sampai N. Dan J sama dengan 1, 2, sampai N. Nah, ini berhubungan dengan matriks. Matriks data sebanyak M baris. Jadi di sini M-nya itu sebagai baris dan N-nya sebagai kolom. Nah, kuantitas-kuantitas di sini dapat disusun di bawah ini. X11, X12, sampai X1N. Nah, tadi kan di sini N-nya sebagai kolom. Dan M-nya itu sebagai baris. Nah, kita turunin sampai di bawah. Untuk melakukan penjumlahan semua kuantitas MN dapat dilakukan dengan menjumlahkan setiap kolom. Selanjutnya, hasil setiap kolom dapat dilakukan penjumlahan lagi, seperti dituliskan di bawah ini. Nah, ini kan misalkan kita mau menjumlahkan kolomnya, sigma MI sama dengan 1, XI1, ditambah, M ini kita baris ya tadi, sigma MI sama dengan 1, XI2 ditambah, sampai sigma M I sama dengan 1 XIN, atau dapat ditulis sebagai berikut. Jadi di sini nanti baris dan kolomnya itu berhubungan. Nah, karena di sini kita menggunakan matriks. Cara lain adalah menjumlahkan setiap baris. Selanjutnya hasil tiap baris dijumlahkan lagi. Karena hasil penjumlahan kedua cara sama. Nah, di sini sigma N, J sama dengan 1. J-nya berarti kolom, N-nya juga kolom, sigma M, I sama dengan 1 X, IJ. Nah, atau kita balik, ini pasti hasilnya sama. Sigma M, I sama dengan 1 dikali sigma M, J sama dengan 1, X, IJ. Atau dapat ditulis, nah ini langsung nggak usah pakai simbol kurung juga nggak apa-apa, langsung aja. Ini berarti kan udah pasti ini dikali, sigma NI sama dengan 1 dikali sigma M, J sama dengan 1 dikali X, IJ. Atau kita tulis yang M-nya dulu, baru yang sigma N. Sama aja. Ini sebenarnya jarang dipakai sih, kalau yang
matriks. Kemudian penggunaan dasar notasi sigma. Di sini biasanya sigma itu kita rata-rata di sini dirumuskan dengan rumus di bawah ini. Nah, rata-rata ini simbolnya X bar. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn dibagi N. Jadi di sini datanya ada berapa? Misalkan datanya ada 10. Berarti misalkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10 dibagi N-nya itu jumlah data. Nah, di sini jumlah datanya berarti tadi ada 10 sama dengan sigma. Nah, ini kalau dibuat jadi notasi penjumlahan, jadinya sigma N I sama dengan 1XI dibagi N. Nah, di sini jadi si sigmanya ini berhubungan dengan datanya ini gitu. Jadi ini notasi penjumlahan untuk nilai rata-rata ini. Sigma NI sama dengan 1XI dibagi N. Nah, nilai ini merupakan rata-rata dari sekumpulan data. Nah, ini sekumpulan datanya X1, X2 sampai N. Nah, perhitungan diawali dengan menjumlahkan semua nilai X1, X2 sampai Xn, dan selanjutnya dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, ini banyaknya data di sini adalah N. Nah, gimana sampai sini? Rata-rata udah tahu dong pasti. Kita lanjut ya. Iya, lumayan paham nih. Nah, selanjutnya kita kalau di kami itu juga metodenya mirip-mirip untuk ya, kayak di saya kan sebagai seorang safety kan itu untuk perhitungan statistik kecelakaan itu jumlah kecelakaan dalam 1 tahun. Tapi di sana dia ada standarnya untuk dihitungnya. Berapa frekuensi rate-nya. Dibagi rata-rata. Ya. Nah, itu teman-teman udah tahu lah rata-rata. Nah, kemudian di sini variansi atau ragam. Nah, di sini variansi atau ragam sebenarnya di sini dia berhubungan juga dengan nilai rata-rata. Nah, di sini rumusnya ini S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI dikurangi X bar, berarti kan X bar ini tadi rata-rata. Pangkat 2 dibagi N min 1. Jadi sebelum kita menghitung ini, variansi ini, kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Jadi yang pertama kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Udah dapat nilai rata-rata, ini yang pertama kita hitung nilai rata-ratanya. Terus yang kedua, kita hitung XI-nya, datanya dikurangi nilai rata-rata. Nah, baru dari sini kita udah dapat ini, baru kita kuadratkan. Kemudian dibagi N min 1. Nah, ini untuk penguraiannya ada di bawah sini. Sigma NI sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan, nah ini kita keluarin lagi. XI kuadrat dikurangi 2X bar dikali XI ditambah X bar kuadrat. Nah, ini diturunin lagi, ini sifat-sifat operasi penjumlahan lagi. Sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dikurangi, ini kita langsung turunin juga nggak apa-apa, 2X bar, sigma NI sama dengan 1XI ditambah NX bar kuadrat. Ini berhubungan dengan sifat-sifat operasi penjumlahan yang tadi, ada sifat 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di sini sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dikurangi 2. Nah, ini si X barnya, si X bar ini kita turunin. Kita kan udah punya tadi rumus X bar dengan 1XI dibagi N. Nah, ini kan dari rumus rata-rata. Nah, dikali sigma NI sama dengan 1XI ditambah N, ini X barnya, berarti X barnya tadi yang rumus rata-rata dimasukin lagi. Sigma NI sama dengan 1XI dibagi N, nah kalau yang ini kan berarti dikuadratkan. Kemudian kita turunin lagi, sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dikurangi 2, dikali sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dibagi N. Nah, ini berarti kan kita kaliin ke sini nih. Sigma NI sama dengan 1XI kuadrat per N ditambah sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dibagi N. Sama dengan sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dikurangi sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dibagi N. Nah, gimana sampai sini? Itu yang ini Kak, yang N terus dalam kurung sigma ini yang pas lagi gambar penghapus itu N-nya terus kan diuraikan ke bawah itu N-nya kan hilang. Itu kan N-nya tinggal 1 karena itu ya, karena itu dicoret-coret dibagi terus ya, yang di bawah itu kan karena dikuadratkan.
Jadinya sisanya benar. cuma 1 gitu kan. Benar, iya. Ini N-nya dicoret ke sini ya. Iya, iya, udah benar itu. N per N ini yang ini. Ini kan N dibagi N habis nih. Ya, tapi kan Gampang lah ini mah penguraian ini. Sebentar, di sini teman-teman punya itu nggak kalkulator Casio? Nggak ada, Kak. Wah, beli. Di situ kalau saya ngitung, apalagi saya matematik ya, ngitung apa namanya statistik banyak gitu, lebih enak pakai kalkulator. Jadi kita tinggal nulis data, nyari rata-rata, nyari variansi, nyari apalagi itu lebih gampang di situ. Kalau pakai rumus gini kan panjang banget ini. Apalagi kalau datanya banyak, data 30, kita harus ngitung rata-ratanya dulu, terus nilai data dihitung, dikurangi rata-rata, lalu baru dikuadratin, dibagi N. Tuh. Tanya Jadi Kak, itu terus kalau kalau pakai Excel. ujian boleh bawa kalkulator itu nanti? Boleh. Oh, boleh ya. Oke, Asalkan jangan makasih. kalkulator handphone. Oh, iya. Pengalaman saya ujian selama kurang lebih 5 semester ya, sebelum ada take home exam ini, ujian bawa kalkulator boleh. Untuk dulu metode statistik nggak buka modul. Ujiannya itu masih pilihan ganda, kita boleh bawa kalkulator, tapi nggak buka modul. Jadi kalau ujian pilihan ganda, kebayangkan kita ngitung satu-satu, ngitung ragam, ngitung variansi, banyak banget. Nah, di sini kalau kita bawa kalkulator itu lebih enak, kita tinggal nulis aja datanya. Tinggal fungsiin kalkulatornya, mau pakai apa, mau nyarinya apa gitu, itu lebih gampang. Aduh, sudah lama nggak pakai kalkulator ini. Ngerjain lewat kalkulator lebih cepat. Kalkulator apa namanya, Kak? Casio. Kalkulator Sign itu kan yang ada yang ininya ya, yang ada Casio FX Iya, 991 ID. Ada yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris. Itu kalkulator sains lah bahasanya. Iya benar, kalkulator sains. Saya lama sudah nggak pakai. Ini ngitung integral, ngitung apa namanya, turunan, ngitung apapun bisa. Asalkan kita pintar-pintar ngoperasiinnya gitu. Kalau pakai Excel bisa juga nggak ya? Excel bisa sih, tapi kan Excel lebih lama. Kalau menurut saya lebih cepat kalkulator. Iya. Terus kan kalau Excel kita harus buka programnya dulu, makan waktu, jadi lebih baik pakai kalkulator. Ujian nggak boleh bawa laptop, Bang. Enggak lah, HP jangan, yang jangan elektronik aja. Kita lanjut ya di sini. Nah, di sini dapat nih. Nah, tadi kan kita baru nyari ininya nih. Baru nyari si sigma n xi dikurangi x bar kuadrat. Nah, baru kita dapat x kuadratnya. X kuadratnya di sini berarti kan variansinya. Nah, ini kan rumusnya aja sigma n i sama dengan 1xi kuadrat. Xi-nya aja kita harus kuadratin dulu. Kemudian baru sigma n xi kuadrat dibagi n. Nah, ini kan berarti xi dikurangi xi kuadrat lagi, dibagi n lagi, dibagi n-1 lagi. Ini kan panjang banget nih kalau kita hitung satu-satu. Saya yakin di sini yang soal-soal diskusinya metode statistik itu, soalnya panjang-panjang. Datanya itu nggak ada yang datanya cuma 5, 6, 7, 8, itu nggak ada. Bukannya nakut-nakutin ya, itu apa namanya, faktanya. Pengalaman saya dulu. Tapi biasanya sampai sekarang pun model-model soal diskusi dan tugas itu sama, cuman beda angka aja gitu. Jadi supaya nggak memakan waktu, karena mungkin di sini teman-teman ada yang kerja, ada yang mengurus rumah tangga, jadi kita sebisa-bisanya menggunakan apa yang kita bisa lah gitu, nyari cara gitu. Nah, di sini contoh lain, jika kita menemukan rumus SXY, nah ini biasanya kalau datanya ada 2, nah SXY, jadi misalkan kita disuruh nyari standar deviasi dari X dan Y, jadi datanya ada 2, ada X dan Y, maka rumusnya itu sigma NI sama dengan 1, XI dikurangi X bar, dikali YI dikurangi Y bar. Nah, rumus ini juga kita bisa pakai lewat kalkulator itu. Ini kan kalau misalkan kita lihat, ini dengan memperhatikan sifat-sifat notasi penjumlahan sigma, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kita urai lagi banyak lagi. Kita ngitung dulu XI dikurangi rata-rata yang pertama, rata-ratanya X, terus dicari lagi rata-ratanya Y. Jadi kita punya 2 rata-rata nih. Nanti habis nyari rata-rata kita kurangin data XI, dikurangin data YI. Nah, kemudian baru kita kali. Nah, ini pusing kan, lihat penguraiannya. Saya aja pusing.
Nah, jadi ini solusi aja, solusi terbaik yaitu pakai kalkulator. Kalau mau ngitung satu-satu sih boleh, nyari rata-ratanya dulu, dihitung rata-rata X, dihitung rata-rata Y, nanti baru nah baru nanti ketemu hasilnya gitu. Nah ini contohnya, ya. Tadi itu yang S, kan S kuadrat tuh ini ya. Maaf tadi ya. Variansi. S itu kan S kuadrat ya. Itu logikanya gimana ya? Kok S X Y-nya kok nggak X Y kuadrat gitu? Yang bawahnya. Ya. Nah, kalau ini standar deviasi. Kalau ini variansi. Oh iya, sorry. Oke. Nah, terima kasih. Ini kan contoh lain jika kita menemukan rumus ini. Jika kita menemukan rumus SXY. Ini berbeda dengan X kuadrat. X kuadrat ini udah pasti nih. Udah pasti si apa namanya? Si variansi. Ini kalau contoh lain aja, kalau kita nemuin rumus ini, nah ini penguraiannya begini gitu. Oh, oke. Ini kan kayak tadi kan kita sebelum dikuadratkan kan ini S-nya. Nah ini kan sebelum dikuadratkan, XI dikurangi X bar. Ini kalau kita ngilangin kuadratnya dulu ya. Ini kan berarti misalkan di sini kita hanya punya S. Nah ini kan berarti kita nggak ada kuadratnya. Jadi yang dihitung cuman XI dikurangi X bar. Sedangkan di sini S-nya S kuadrat. Jadi di sini kita pakainya kuadrat juga gitu. Yang tadi yang SX itu cuma sebagai contoh lain, tapi penguraiannya begitu. Biasanya ada sih ini yang ditanyain ini, 2 data. Nah, kita punya contoh di sini. Di sini, nah ini datanya aja ada 10 kan contohnya. Dalam tabel di bawah ini menunjukkan ukuran lingkar pinggang untuk ukuran celana panjang beberapa pasangan mengemudi yang terdapat dalam suatu kegiatan. Di sini pasangannya kita misalkan I, ukuran prianya, misalkan kita XI, ukuran wanitanya YI. Jadi kita punya 2 data nih, X dan Y. Nah, datanya ada di dalam tabel. Yang pertama, ditanyainnya sigma, datanya ada 10 kan, sigma 10 I sama dengan 1 XI. Kita tinggal hitung aja datanya XI. Dari mulai 32 sampai 38. Hasilnya 276. Kemudian yang YI, data YI, jumlah data YI, sama tinggal dijumlah aja 19 sampai 18. Nah, di sini hasilnya 222. Ini bisa dihitung nih pakai kalkulator lebih cepat. Nah, kemudian sigma 10I sama dengan 1 XI kuadrat. XI kuadrat, nah tadi sama. Nah, ini yang XI-nya, data XI kita kuadratin dulu satu-satu. 32 kuadrat ditambah 22 kuadrat sampai 38 kuadrat. Ini hasilnya 7.848. Nah, ini kalau lewat kalkulator, kita bisa juga nih nyari XI kuadrat. YI kuadrat bisa juga. Yang penting kita udah nulis nih datanya. Tinggal kita fungsiin, fungsinya mau nyari apa gitu. Nah, ini YI kuadrat. YI kuadrat juga sama, 19 kuadrat tambah 20 kuadrat sampai ditambah 18 kuadrat. Hasilnya 4.990. Nah, kemudian sigma 10 I sama dengan 1 XI dikali YI, satu lagi, 32 dikali 19, tambah 22 kali 20, sampai 38 dikali 18, hasilnya 6.079. Nah, ini sigma 10 I sama dengan 1 XI dikali ini tadi kan kita udah punya nih sigma 10I sama dengan 1 XI-nya 276 dikali sigma 10I sama dengan 1 YI-nya dikali 222. Nah, ini tinggal kita lihat dari poin A sama poin B. Rata-rata sigma 10I sama dengan 1 XI dibagi 10. Tadi dari poin A ini kita udah dapat nih 276 dibagi N-nya ada 10, 276 dibagi 10, 27,6. Rata-rata Y juga sama. Ini dari poin B 222 dibagi datanya, jumlah datanya ada 10 dibagi N. 222 dibagi 10, 22,2. Nah, ini kita hitung nih satu-satu. XI dikurangi rata-rata. Tadi rata-rata yang pertama X-nya 27,6. Nah, ini kan XI, berarti kan 32 satu-satu. X dikurangi X bar. XI dikurangi X bar. Nah, berarti satu-satu nih, 32 dikurangi rata-ratanya tadi 27,6. 27,6 ditambah 22 dikurangi 27,6. Terus sampai selesai, sampai 38
sampai ditambah 28 dikurangi rata-ratanya 27,6. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih, hasilnya benar nggak 0. Nah, yang ini. Rata-rata ini, datanya XI dikurangi rata-ratanya X. Hasilnya 0 nggak? Terus yang rata-ratanya YI dikurangi, datanya YI dikurangi rata-rata Y, benar nggak hasilnya 0? Ini tinggal lihat aja, datanya kan udah ada. Nah, kemudian yang ini sama nih. Nah, kalau yang ini, XI dikurangi X per kuadrat, berarti, nah di sininya dikuadratin. Kuadrat, satu ya, kuadrat, sampai di sini kuadrat. Nah, hasilnya 230,4. Nah, terus yang ini XI dikurangi X bar, dikali YI dikurangi Y bar. Nah, ini dikeluarin satu-satu. XI dikali YI dulu, dikurangi sigma 10I sama dengan 1 XI dikali sigma 10I sama dengan 1 YI dibagi N. N-nya 10. Ini sama dengan min 48,2. Sampai sini gimana? Sampai sini gampang kah? Sebelum kita bahas latihan di modul. Kak, maaf bisa ulangin yang bagian Kak nggak? Oke, yang bagian Kak ya. Ini kita tadi pakai rumus yang ini nih. Sebentar, nah yang ini. Sigma NI sama dengan 1, XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar. Nah ini, dengan memperhatikan sifat-sifat notasi ini, nah kita pakai penguraian yang ini. Akhirnya kita menggunakan penguraian yang ini. Dikurangi sigma NI sama dengan 1 XI dikali sigma NI sama dengan 1 YI dibagi N. Kita ikutin rumus. Nah, ikutin rumus. Nah, ini kan ikutin rumus hasilnya ini, sama. Nah, kita tinggal hitung aja nih. Sigma 10I sama dengan 1 XI dikali YI. Tadi kan kita udah dapat nih. XI dikali YI ada di poin E. Nah, XI dikali YI ada di poin E. Dikurangi sigma 10 I sama dengan 1 XI ada di poin A, dikali sigma 10 I sama dengan 1 YI ada di poin B, dibagi 10. Ini kita ikutin rumus aja. Ini yang Kak. Kalau misalkan bingung ini, sigma 10 I sama dengan 1 XI YI bagian E. Itu kan hasilnya 6.000. Sorry. 6.079. Nah, berarti kan di sini sama dengan 6.000. Ini kita lihat rumus yang tadi ya, yang rumus SXY 6.079 dikurangi sigma 10I sama dengan 1 XI. Tadi kan hasilnya 276 dari nilai yang poin A dikurangi dikali sigma 10I sama dengan 1 YI. Poin B 222. Nah, dibagi 10. Kita hitung dulu yang 276 dikali 22. 222. 276 dikali 222 dibagi 10. Itu hasilnya 6.127,2. Nah, ini tinggal dikurangi aja 6.079 dikurangi 6.127,2. Nah, hasilnya min 48,2 benar. Oke, Kak, makasih. Ini tinggal lihat rumus aja yang tadi. Yang rumus SXY, penguraiannya. Gimana? Iya, Kak, paham. Makasih ya. Ya. Lanjut ya, terakhir. Terakhir biasa kalau saya suka membahas latihan di modul sedikit. Nanti teman-teman juga boleh melanjutkan latihan atau tes formatif yang ada di modul. Jadi supaya terbiasa ngerjain latihannya, Jadi kita nggak lupa-lupa banget gitu loh rumus-rumus yang dasar-dasar gitu. Pokoknya sering-sering banyak latihan di modul ataupun di tes formatif. Nah, di sini
saya bahas modul latihan yang 1.2. Latihan modul 1, kegiatan belajar 2, halaman 1.26, nomor 1. Nah, ini nomor 1, kita di soal diberikan datanya X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan 5, X4 sama dengan 8, X5 sama dengan 6. Nah, ini aja kan datanya banyak nih, ada 5, lumayan. Nah, kita hitung juga nih, ditanyainnya yang pertama. 5, kita tinggal hitung aja. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5, tinggal masukin nilainya sama dengan 23. Nah, terus yang B ditanyainnya XI kuadrat, sama tinggal dikuadratin nilai XI-nya. XI dimulai dari 1, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat sampai ditambah X5 kuadrat. Nah, ini dikuadratin dulu nih nilainya. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25, sampai 6 kuadrat sama dengan 36. Sama dengan 135. Kalau perhitungan saya yang salah boleh diperbaiki ya, boleh dikasih tahu. Kemudian rata-ratanya sigma 5i sama dengan 1xi, kita udah punya xi-nya nih di poin A. Xi-nya sama dengan 23, dibagi datanya ada 5. Dibagi 5, 23 dibagi 5 sama dengan 4,6. Selanjutnya, yang D. Nah, ini dicarinya simpangan baku, SXX sama dengan sigma 5i sama dengan 1. Xi dikurangi X bar kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat dikurangi, nah ini seperti rumus yang tadi, rumus yang SXY itu, cuman ini yang ditanyakannya cuman SXX, kan karena datanya cuman 1, cuman data X. Nah ini tinggal dimasukin lagi, XI kuadrat, sigma XI kuadratnya berapa? Dari poin B, yaitu 135 dikurangi XI kuadrat, sigma N, I sama dengan 1, XI per N, ini kan rata-rata nih, ini dikeluarin. X bar ini dikurangi jadi sigma N, I sama dengan 1, XI per N, 23 dibagi N-nya sama dengan 5, dikuadratin sama dengan 29,2. Nah, kemudian di sini baru dicari variansinya. Nah, dari variansi sini, sigma N, I sama dengan 1, XI kuadrat dikurangi sigma N, I sama dengan 1, XI kuadrat per N dibagi N min 1. Nah, di sini kita udah punya XI kuadratnya, itu 135 maaf, dikurangi beda soal ya? rata-ratanya. Sebentar, jangan-jangan saya ngerjainnya yang edisi 1. Nggak apa-apa, beda juga, Kak. Oh iya, sorry, saya ngerjainnya yang edisi 1. Beda angka doang kok, Kak. Ya, lanjut aja. Tapi pertanyaannya sama ya. Nanti teman-teman boleh ngerjain yang di edisi 2 ya. Materinya bisa di-share nggak nanti, Mbak? Boleh? Ya, buat bahan belajar juga tuh. Ya. Perbandingan dengan modulnya. Maaf ya, karena saya kan ngambil mata kuliah ini juga udah lama banget. Jadi rada bingung antara edisi 1 dan edisi 2. Ya, makasih. Ini lanjut aja ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja cara di sini. Nah, cara pengerjaannya gitu. Nah, ini yang tadi sampai variansi ya. Pokoknya tinggal masukin rumus, kalau kita udah punya angka awalnya, tinggal dimasukin angkanya. Nah, di sini berarti kan SX-nya dari sini, 135 dikurangi 23 kuadrat dibagi 5, 29,2. Jangan lupa kalau variansi itu, bawahnya N-nya dikurangi 1, N min 1. N-nya kan tadi 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi, sigma 5i sama dengan 1, 3xi ditambah 5 sama dengan 3 sigma 5i sama dengan 1 xi. Nah, ini balik lagi ke sifat-sifat prinsip penjumlahan tadi. Ini konstantanya kita keluarin, ditambah 5 dikali xi-nya tadi ada berapa? Ada 5. Nah, 3 sigma i sama dengan 1 xi tadi ada 23. Sigma 5i sama dengan xi ada 23. 3 dikali 23 ditambah 5 kali 5 ditambah 25 sama dengan 94. Nomor 5, nah yang bagian G juga sama. Ini pertanyaannya 2xi dikurangi 3 dikali xi ditambah 7. Oh iya, pertanyaannya mirip, cuman beda angka. Maaf ya teman-teman. Nah ini kita kaliin. 2xi dikali xi, 2xi kuadrat, min 3xi, terus ditambah 2 kali 7, 14 xi, 14 dikurangi 3, 11 xi, dikali min 3 kali 7, min 21.
Nah, dikeluarin lagi konstantanya, ditambah 2, sigma 5i sama dengan 1xi kuadrat, ditambah 11 sigma 5i sama dengan 1xi dikurangi 5 dikali 21. Ini tinggal kita hitung aja angkanya, sama dengan 418. Nanti saya juga nyoba ngerjain deh soalnya yang di, yang di edisi 2. Tulislah dengan tanda sigma. Walah, beda juga. Maaf ya, teman-teman. Ini mau dibahas nggak? Ini gampang kan kalau ini? Dibahas saja. Bahas aja, Kak. Bahas aja. Nah, Masih ini 15 menit lagi. Nah, ini yang kedua kita disuruh menulis dengan tanda sigma. Ini yang pertama, ini angkanya 3x ditambah 9x kuadrat ditambah 27x pangkat 3 ditambah 81x pangkat 4 ditambah 243 x pangkat 5. Nah, ini kan dari angka-angkanya aja kita udah bisa nebak-nebak kan. Kalau ini tuh perpangkatan dari angka 3. Nah, ini 3x pangkat 1, 9 itu dari 3 pangkat 2, x pangkat 2, 27 itu dari 3 pangkat 3, x pangkat 3 ditambah 81 dari 3 pangkat 4, 243 dari 3 pangkat 5. Nah, ini x-nya udah berurutan nih pangkatnya, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 5. Nah, ini kita bisa masukin lagi dari sifat-sifat operasi penjumlahan tadi. 3x pangkat 1 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3. Ini kan kalau dikeluarin jadinya 3 pangkat 2 dikali x pangkat 2. Yang ini juga sama, 3 pangkat 3 dikali x pangkat 3. Yang ini juga sama, 3 pangkat 4 dikali x pangkat 4. Nah, yang ini pun sama, 3x pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 dikali x pangkat 5. Karena di sini ada dalam kurungnya. Jadi kita bisa keluarin ataupun kita bisa satuin. Nah, sama dengan notasi sigmanya yaitu sigma 5i sama dengan 1 dikali 3x pangkat i. I-nya sama dengan 1 sampai 5. Di sini ada n-nya sama dengan 5 gitu. Lanjut yang B. Di sini sampai 2n per 2n plus 1. Nah, kalau ini gampang. Ini kan n-nya himpunannya tak berhingga nih. Berarti n-nya kita langsung tulis aja. Karena di sininya nggak ditentukan n-nya sampai berapa. Beda dengan yang A. N-nya kan di sini sampai 5. Nah, ini berarti kita notasinya tinggal sigma n i sama dengan 1. N-nya kita ganti jadi i. Karena n-nya itu tidak ditentukan atau tidak berhingga himpunannya. Nah, jadi sigma n i sama dengan 1, 2i per 2i plus 1. Kalau misalkan kita masukkan di sini i-nya sama dengan 1, 2 dikali 1, 2 per 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3, jadi 2 per 3. Kalau kita masukin lagi n-nya 2, i-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 per 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, 4 per 5, benar, himpunan yang kedua. Selanjutnya sampai 2n per 2n plus 1, gitu. Yang ini juga sama, yang C, persis dengan yang B. 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah sampai 1 per 2 pangkat n min 1. Nah, ini juga sama. Sigma n i sama dengan 1, 1 per 2 pangkat i min 1. Kita coba lagi masukin i sama dengan 1. I-nya 1, 2 pangkat 1 dikurangi 1, 0. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, yang ini juga sama. Kita coba yang 1 per 2-nya, benar nggak? 1 per 2, berarti kan I-nya jadi sama dengan 2. 2 dikurangi 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 1 per 2. Nah, pasti kesininya juga sama, sesuai dengan notasi sigmanya. Nah, yang ini 1 dikurangi 1 per 3 ditambah 1 per 5, sampai 1 per 15. Kita hitung datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti n-nya sama dengan 8. Sigma 8, i sama dengan 1. Nah, ini kita kira-kira nih, yang sesuai dengan notasinya apa gitu. Min 1, i dikurangi 1, i-nya kita mulai dari 1. 1 per 2i min 1. Ini bisa kita buktikan nih. Min 1 dikali min 1 pangkat i. I-nya tadi 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti min 1 pangkat 0. 1. Min 1 pangkat 0, 1 dikali 1 per 2i dikurangi 1. 2i, i-nya 1 lagi. 2 dikurangi 1, 1.
1 dikali 1 per 1, tetap 1. Nah, kesananya boleh dilanjutkan nih, bener nggak himpunannya yang ini, notasi sigmanya gitu. Udah selesai, ada lagi yang mau nanya? Lumayan lah. Yang 1G, Kak. Sebentar. Maaf ya teman-teman, ini yang tadi di chat beda soal, saya baru baca chatnya. Tapi jenis-jenisnya sama, cuman beda angka aja kan? Yang D ya? G. Nah, yang D, sebenarnya kalau ngerjain notasi sigma ini, kita sebenarnya kayak ngira-ngira sih. Jadi nebak-nebak gitu kalau saya ngerjainnya ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya cara ahli gitu, gimana caranya, boleh di-share. Kalau yang kayak A, B, C kan ini gampang nih, udah kelihatan angkanya. Nah, kalau yang D ini, biasanya saya nebak-nebak gitu. Kira-kira gimana yang ngepas gitu sampai akhir. Teman-teman di sini boleh kalau ada yang tahu caranya. Itu kan yang penyebutnya ya. Penyebutnya kan bilangan, pola bilangan ganjil. Jadi 2n-1. Karena itu deret ganti tanda, jadi kita depannya tambahin -1. Pangkatnya itu ya. tergantung. Kalau di awalnya negatif, berarti kita buat supaya Dia berganti tanda. -1-nya itu ganjil. Kalau yang awalnya positif, kita buat pangkat -1-nya jadi genap. Genap, ya. Nah, itu sebenarnya gitu sih ngira-ngira. 1G. 1G apa ya? Satu G ini, sigma 5I sama dengan 1, 2XI min 3 dikali XI ditambah 7. Nah, ini yang ininya kita kaliin dulu nih. 2XI min 3 dikali XI plus 7. 2XI dikali XI kan 2XI kuadrat. Nah, ini sorry, ini kurang I. Bingung ini. Nah, ini kan 2XI kuadrat. Terus kemudian 2XI dikali 7 kan 14XI. 14. Nah, kita punya 14XI. Kemudian min 3 dikali XI. Min 3XI. 14 dikurangi 3 kan 11. Jadi 11XI. Kemudian min 3 dikali 7 sama dengan min 21. Nah, jadi yang ini kita kaliin dulu. Nah, dapatlah ini. Dapat ini, kita urai lagi. Keluarin lagi satu-satu. Nah, konstantanya kita taruh di luar. Sama dengan 2 sigma 5I sama dengan 1XI kuadrat. XI kuadrat tadi kita udah punya kan di sini 135. Jadi 2 dikali 135. Nah, kemudian ditambah 11 sigma 5I sama dengan 1XI. 11 sigma 5I sama dengan 1XI kita udah punya tadi 23. Jadi ditambah 11 dikali 23. Nah, kemudian yang ini jadinya, sorry ini saya kurang lengkap nih nulisnya. Jadinya ditambah sigma 5I sama dengan 1 min 21. Nah, berarti kan tadi datanya ada 5, kita tinggal tulis aja 5 dikali 21, 105, tinggal kita hitung sama dengan 418. Gimana? Ini ada yang ini nih. Kalau deret ganti tanda maka kalikan dengan min 1 pangkat I atau min 1 pangkat I plus 1. Nah, itu tadi tergantung gimana teman-teman? Tadi yang nanya ini gimana nih? Yang dibuka edisi 2 ini kira-kira gimana ya, Kak? Edisi 2 nanti saya coba kerjain dulu ya. Apa teman-teman udah ada yang ngerjain? Boleh sharing? Nah, soalnya ini kan 10, turunnya ke bawah jadi 5. Yang seharusnya kan 12X-nya dikurang 15X kan dia jadinya. Kalau ngikuti yang di sini kan. Jadi 10-nya jadi 5 tiba-tiba ya. Yang 15-nya nggak tahu kemana, 12-nya langsung turun. Yang mana nih? Beda dengan yang di apa? Yang contoh di sini kan. Agak bingung. Latihan yang nomor berapa? 1G. 1G, sigma 5I sama dengan 1. 5XI, berarti kan 5XI dikali 2XI kan 10XI kuadrat kan? Iya.
Ditambah 5xi dikali min 3, min 15. Min 15 ditambah 6 dikali 2, 12. Berarti kan min 3xi kan? Jadinya 10xi kuadrat min 3xi dikurangi 18. Benar? Nah, di buku 10x kuadrat plus 12 minus 15xi min 6. Beda-beda di buku. Oh, di kunci jawaban ya? Iya, itu ya. Oh, benar. Jadi dia yang dikerjainnya gini, 5xi dikali 2xi kan 10xi kuadrat. Ya. Nah, kemudian dia yang dikaliinnya 6 dulu. 6 dikali 2xi, 12xi. Nah, sama aja. Kemudian 5xi dikali min 3. Jadi min 15xi dikurangi 6 dikali min 3, min 18. Oh iya, salah ini. Yang bawahnya. Min 18, min 6. Nah, itu kan. Ada yang salah lagi tuh, boleh diperbaiki tuh. Kunci jawaban yang halaman 1.28. Jawabannya beda gitu dipasin. Nah, berarti ke bawahnya min 5 dikali 18, bukan dikali 6. Nah, dari atasnya udah salah, berarti ke bawahnya juga salah nih. Jadi min 5 dikali 18 sama dengan min 90. Yang ininya udah benar belum? 5 sigma 5i sama dengan 1xi kuadrat. Itu nggak 10 sigma i, Kak? 10 sigma i kuadrat. Kan harusnya 10. 10. 12 dikurangi 15 harusnya min 3 loh ini. Iya, min 3. Jadi kan 10 sigma i kuadrat ditambah 3 sigma i kuadrat. Sigma i. Oh, iya, ini salah semua ini. Nah, itu makanya fungsinya kita belajar dari modul tuh gitu. Kalau ada yang salah, kita bisa perbaiki sendiri nih. Padahal ini apa namanya udah direvisi, tapi tetap aja masih ada yang salah ketik, apa salah hitung. Jadi kita sebagai mahasiswa harus kritis. Nah, tadi yang halaman 1.28 teman-teman boleh dilihat tuh di modul. Udah salah itu. 10xi sigma 5i sama dengan 1, 10xi kuadrat ditambah 12xi dikurangi 15xi dikurangi 18 harusnya, bukan 6. Nah, boleh diperbaiki. Kemudian turun ke bawah sama dengan bukan 5. Dari atasnya 10, kenapa tiba-tiba jadi 5? Nah, berarti 10 sigma 5i sama dengan 1 xi kuadrat ditambah 12 dikurangi 15 kan 3. Sorry, min 3. Min 3, 5 sigma i sama dengan 1 xi dikurangi 5 dikali 18, bukan dikali 6. Nah, ke bawahnya kita tinggal hitung. Berarti kan 10 dikali sigma 5i sama dengan 1 xi kuadrat. Xi kuadratnya dapat dari yang B, 79. Ditambah, dikurangi 3 dikali sigma 5i sama dengan 1 xi dari poin A. Dikali 17. Dikurangi 5 dikali 18, 90. Nah, tinggal hitung aja. 10 kali 79, 790. Dikurangi 3 dikali 17. Dikurangi 90. 649. Nah, boleh dibetulin tuh teman-teman. Yang nomor 1 bagian G. Ya, Kak? Biasanya nanti ada tutor, beberapa tutor tuh, kan nanti biasanya kalau tutorial online itu kelasnya beda-beda ya. Nah, biasanya dari beberapa tutor itu ada yang ngasih soal, diskusi itu, ada yang kita suruh ngerjain soal latihan atau tes formatif. Makanya dari sekarang, rajin-rajin kalau ada waktu, rajin-rajin ngerjain soal latihan atau tes formatif. Jadi, nanti bisa lebih cepat nih ngerjainnya, bisa lebih cepat masukin ke tutorial online pas diskusi gitu. Kadang kalau kitanya belum dikasih soal diskusi, biasanya kan tutor ada yang aktif banget. Mungkin pengalaman-pengalaman di sini juga ada kan semester-semester sebelumnya. Ada yang benar-benar jarang keluar sama sekali. Tapi sebisa mungkin kita duluan nih kalau tutornya yang kurang aktif, kita duluan nih yang ngasih apa namanya? Ngasih topik sendiri. Misalkan ngasih tahu, "Pak, Bu, teman-teman di sini ada yang salah ketik di sini, harusnya begini-begini." Jadi sebisa mungkin kita juga aktif biar teman-teman yang lain pun ikut aktif juga gitu. Gimana teman-teman? Kak,
Itu kalau untuk penggunaan I itu sudah mutlak atau bisa diganti dengan huruf lain? I. I biasanya pakainya I sih. Oh, kalau dimodulkan I berarti kita pakainya I terus gitu kan maksudnya? Iya. Oh iya. Selamat malam, Kak. Ya, malam. Ini saya mau tanya bagian 1D. Simpangan baku itu kan kuadrat dari variansi. Kenapa kok hasilnya saja 1D ini kan harusnya akar dari 7,3 ya bagian itu? 1D, ini soalnya yang mana dulu nih, sebentar. Yang di layar screen ini. Ya, yang D simpangan baku. Bukannya itu cuma di akar dari 7,3 aja, Pak? Akar dari 7,3. 7,3 yang mana? Dari varian atau ragamnya? Oh, enggak, ini beda lagi. Simpangan baku pakainya rumus yang itu dulu. Kita cari, jadi sebelum ke ragam, kita cari dulu simpangan baku. Nah, ini kan dari XI dikurangi X bar kuadrat. XI-nya kita kuadratin lagi. Sigma N I sama dengan 1 XI kuadrat. Dikurangi rata-ratanya kita kuadratin lagi. Sigma N I sama dengan 1 XI dibagi N pangkat 2. Nah, kalau simpangan baku yang itu, tahu yang rumusnya pakai akar ya? Itu yang pakai akar biasanya, sebentar saya juga lupa. Pokoknya kita berpacunya sama modul aja, apa yang dikerjain sama modul kita ikutin. Yang penting angka-angkanya harus sesuai gitu. Itu barusan nanya yang 1E yang jawabannya 7,3 bukan, Kak? Tadi dia nanyanya simpangan baku apa variansi? Yang D apa E? Oh, maksudnya dia dari akar. Oh iya, ngerti, paham. Yang E kayaknya yang E, kayak kalau nggak salah. Oh, yang E itu maksudnya langsung diakarin aja 29,2 dibagi N-1 gitu. Iya nggak? Mungkin jadi kan, maksudnya jadi kan rumus ya coba. Maaf, Kak. Mungkin itu Masnya tadi nanya kenapa 7,3-nya nggak diakar gitu kali. Oh, ini kan bukan simpangan baku, tapi ini variansi. Beda loh. Kalau simpangan baku itu nggak dikuadratin, nggak diakarin. Coba deh pelajarin lagi. Variansi sama standar deviasi. Karena memang itu juga memang tetap ya kayak kan itu masih tetap S2 bukan jadi kita tuh nggak nyari nilai S gitu kan jadinya bukan, ya makanya nggak diakar gitu. Iya. Kak mau tanya, Kak, itu simpangan baku itu kalau dikuadratkan jadi variansi juga kan, Kak? Kenapa? Kalau simpangan bakunya itu dikuadratkan jadi variansi juga kan? Ya enggak, harus dibagi N-1 lagi. Oh. Ini kan kalau variansinya kan dibagi N-1. Kalau simpangan baku kan enggak, cuman sigma 5I sama dengan 1 XI min X kuadrat, min X bar kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya yang ini, sebentar. Sorry. Nah, sebenarnya kan yang ini yang apa namanya? Yang simpangan baku ini nanti buat ke variansi. Nah, di variansi ini sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat dikurangi sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat per N. Ini kan dari rumus simpangan baku. Nah, baru dibagi N-1 dia masuk ke variansi. Tentu simpangan baku itu variansi. Maaf, Kak. Kak, itu ya? mungkin maksudnya tadi yang D itu kan simpangan baku ya, Kak? Nah, yang E itu variansi. Iya. Kalau nggak salah kan simpangan baku itu akar dari variansi. Tadi maksudnya kenapa nggak 7,3 itu diakarin? Akar dari 7,3 apa betul 29,2? Mungkin kira-kira seperti itu, Kak. Oh. Ya enggak, kebalik kayak gitu, mah. Seharusnya simpangan baku itu variansi itu simpangan baku itu bagian dari variansi gitu kali. Kalau yang diakar itu kan
standar deviasi. Standar deviasi sama simpangan baku sama nggak? Kalau di statistika deskriptif SMA sih simpangan baku itu akar dari variansi, Kak. Dari rumusnya aja nggak bisa, karena simpangan baku dibagi N-1 baru variasi dapatnya. Dibaginya 4. Sedangkan kalau kuadrat kan itu nggak dapat juga. Simpangan baku itu sebenarnya sama aja kayak standar deviasi. Kayaknya saya ini salah nulis deh, sebenarnya bukan simpangan baku SXX ini. Kalau di modul gimana coba? Nah, kalau di modul juga sama, di edisi 2 juga cara ngerjainnya sama. Sigma 5 I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat. Sedangkan kalau simpangan baku itu akar sigma N I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat per N min 1. Benar nggak? Seharusnya gitu. Iya, benar, Kak. Itu akar dari variansi. Berarti kita nyarinya variansi dulu, baru ke simpangan baku gitu. Sepertinya, Kak. Jadinya ini yang salah. Yang salah saya. SXX ya. Boleh deh nanti ini dipelajari lagi. Saya pelajari lagi ya yang simpangan baku sama variansi. Kak, saya mau nanya lagi, Kak. Ini kan dulu pas saya SMA ini kan belajar tentang variansi atau ragam itu penyebutnya itu N. Habis itu pas saya udah mulai masuk UT, saya baca di Google penyebutnya ada N-1. Maksud itu untuk diambil itu adalah bagian dari sampel. Kalau untuk N penyebutnya N aja, untuk populasi benar tidak? Oh, iya itu benar. Kadang ada beberapa yang langsung N. N-nya N besar ya? Di rumus N-nya N besar bukan? N-nya N jumlah data, Bu. Tapi maksud aku tuh, cara penulisannya tuh N besar, N huruf besar. N kecil. Oh, tapi biasanya kalau misalkan dia menggunakan populasi, N-nya N besar. Nah, kalau untuk sampel, iya dia pakainya N-1. Cara mengetahui bahwasanya soal ini menanyakan populasi atau sampel itu gimana, Bu? Kita pokoknya ikutin ke modul aja. Kalau misalkan di modul cara pengerjaannya begini, pakai N-1, nah mau nggak mau kita pakai N-1 gitu. Nanti ini pasti berhubungan dengan nanti hipotesis ke depannya gitu. Simpangan baku, ya simpangan baku seharusnya di akar. Tapi ini yang ditanya SXX, nggak hanya SX. Gimana nih, ada yang punya pendapat nggak? Teman-teman, bagaimana? Boleh nanti dilanjut diskusi aja di WA. Sudah lelah kah? Enggak, karena waktunya sudah lebih gitu. Waktunya sudah habis ya? Ya, sudah habis. Nanti kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, boleh nanti di grup WA aja. Ya, boleh. Berarti ini nanti PR-nya kita tentang simpangan baku sama variansi ya? Iya. Karena kadang kita ikut dari Google, tapi si tutornya ikut dari modul, nanti kita disalahkan juga. Jadi sebenarnya bingung juga gitu. Jadi sebenarnya saya ngerjain sesuai dari modul juga. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri saja ya. Untuk pembahasan yang tadi nanti kita lanjut. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah berbagi pendapat, berpartisipasi di sini. Selamat malam.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.